Guys, di depan gue sudah ada lensa ultrawide terbaru dari Canon, yaitu Canon RFS 10-18mm dengan bukaan diafragma f4.5 sampai 6.3 IS STM. Dan gue rasa lensa ini cocok banget, terutama buat lo semua yang suka foto hobi buat vlogging gitu ya, kemudian landscape dan segala macam, bahkan sampai selfie bareng teman-teman kalian guys. Gak cuma itu, lensa ini juga udah ada yang namanya image stabilization sampai 6 stop. Kira-kira semenarik apa guys lensa ini? Langsung aja kita review bro. Pertama-tama kita bakal bahas dari desain lensanya dulu guys. Yang menurut gue nih compact banget dan ringan. Dan udah pasti mudah banget nih dibawa kemana-mana. Untuk materialnya sendiri ya, ini overall memang masih terbuat dari plastik, tapi masih terbilang solid kok brother. Cuma memang ya, nggak akan sekokoh kalau misalkan kita gunain material logam. Tapi menurut gue nih ya, penggunaan plastik juga merupakan cara Canon buat menjaga harga lensa ini supaya bisa lebih terjangkau bro. Dan walaupun terbuat dari plastik ya, cincin zoomnya ini bisa bekerja dengan mulus guys, tanpa adanya hambatan yang berarti. Saat kita zoom nih terasa lancar banget ya, sama presisi gitu rasanya. Tapi buat gue pribadi, experience-nya juga cukup memuaskan kok. Cuma gue nggak tahu kenapa ya, ini kita nggak dapat lens hood pada saat kita beli di paket pembeliannya nih. Gue lihat di website resminya pun, ini keterangannya dijual terpisah ternyata bro. Gue rasa ini jadi masukan banget sih buat Canon, supaya bisa masukin hoodnya gitu langsung ke paket pembeliannya aja. Mengingat lensa ini memang dirancangkan untuk situasi outdoor, dimana flare-nya ini bisa aja jadi masalah bro. By the way, lensa RFS ini memang dirancang khusus untuk kamera APS-C guys. Kayak misalkan ada EOS R100, kemudian R50, R10, dan juga R7. Jadi, kalau kalian pasang di kamera full frame, nantinya tuh gambarnya akan ke mode crop. Dan kemungkinan guys, akan mengurangi resolusi gambar secara signifikan nih. So, overall menurut gue pribadi ya, dengan desain yang compact, kemudian ringan, dan experience pada saat kita pakai tuh enak banget guys. Gue rasa lensa ini tuh berhasil untuk menciptakan keseimbangan antara harga, kemudian build quality, dan juga fungsionalnya dia guys. Next, kita bakal bahas yang namanya image stabilization, karena gue pengen tahu kira-kira seberapa fungsi sih untuk meredam goncangan-goncangan, terutama dalam speed yang lambat bro. Karena seperti yang gue bilang di awal ya, lensa ini udah punya yang namanya image stabilization sampai 6 stop, yang bisa ngebantu ngurangin kamera shaky saat kita gunain secara handheld nih. Teknologi ini berguna banget ya buat content creator kayak gue nih guys. Karena waktu gue coba motret tanpa tripod juga ini terbilang aman sih bro. Apalagi kameranya ini tuh enteng banget sumpah. Terus waktu stabilisasinya kita matiin dan kita hidupin, itu perbedaannya lumayan kerasa ternyata guys. Jadi bisa dibilang fitur ini tuh penting banget lah. Terus soal autofocusnya ya, lensa ini juga pakai yang namanya motor STM ataupun stepping motor yang terkenal smooth dan juga nggak berisik bro. Pas gue coba nih ya, autofocusnya tuh cukup responsif bahkan di kondisi low light sekalipun. Emang sih lensa ini tuh nggak didesain buat kecepatan autofocus sekelas lensa high-end gitu. Tapi performa STM-nya cukup oke banget guys buat kebutuhan sehari-hari. Terutama nih buat lo yang sering ngerekam video. So buat pemakaian normal dan casual, gue nggak nemuin masalah berarti nih guys di bagian stabilisasi gambar dan juga autofokusnya. Terus selain image stabilization, menariknya nih ya, lensa ini juga punya kemampuan buat macro close up bro. Dengan rasio pembesaran sampai 0,5 kali pada focal length 10 mm. Ini menurut gue juga berguna banget sih guys untuk fotografi close up. Kayak misalkan food fotografi, kemudian foto produk, ataupun objek lain yang kecil nih size-nya. Meskipun bukan lensa makro khusus ya, tapi kemampuan close up-nya nih memungkinkan kita loh buat menangkap detail-detail yang halus. So, gue rasa kalian nggak perlu lagi deh buat beli lensa makro terpisah guys. Nah, dengan kemampuan makro close up ini guys, ngebuat lensa ini tuh jadi punya nilai lebih lain gitu ya. Apalagi kalau misalkan lo terbiasa untuk bawa lensa tambahan gitu guys. Ini pasti bakal banget ngurangin tambahan beban lo gitu bro. Karena memang kualitas optik dari lensa ini menurut gue cukup baik bro. Yang seperti kita tahu juga guys, gambar vignette ataupun distorsi memang sering terjadi nih pada lensa dengan sudut ultra lebar. Untungnya, lensa ini tuh bisa banget memberikan hasil gambar yang baik. Terus pada rentang focal length 10 mm, kualitas gambar di bagian tengah frame juga sangat tajam ya, dengan kontras yang baik nih. Ketajaman ini juga tetap terjaga di sebagian besar area frame loh guys. Walaupun memang di sudutnya ini sedikit terlihat soft ketika memotret di bukaan f4.5. Tapi ini bisa sedikit dikurangi kok dengan menggunakan aperture f5.6. So buat gue pribadi ya, walaupun ada sedikit softening di tepi guys, gue ngerasa ini nggak mengurangi nilai keseluruhan kok dari gambar yang dihasilin. Terutama kalau kita pertimbangkan ya bahwa lensa ini tuh dirancang memang untuk kamera APS-C dan punya harga yang cukup ekonomis.
Beberapa distorsi juga bisa terlihat pada focal length terlebar, namun ya hal ini tuh bisa dengan mudah diperbaiki melalui software kok guys. Atau bahkan ini langsung melalui koreksi dalam kameranya. Sedangkan kalau kita lihat dari segi distorsi, lensa ini tuh menunjukkan beberapa distorsi barel ya pada rentang focal length 10 mm. Tapi nih guys, pada yang 18 mm, ini distorsi tersebut tuh lebih minim dan gak terlalu mengganggu. Terus koreksi distorsi dalam kamera juga bekerja dengan baik ya, buat ngurangin efek ini secara otomatis kok. Yang tentunya ini jadi kelebihan guys dari lensa ini. Gak cuma itu aja ya guys, ada salah satu fitur unggulan lain nih dari lensa ini, yaitu Focus Breathing Correction. Yang ini menurut gue tuh berguna banget saat ngerekam video. Nah, yang dimaksud focus breathing ini guys adalah efek di mana sudut pandang berubah saat kalian mengubah fokus dari satu titik ke titik yang lain. Fitur ini emang ngebantu banget ya buat ngurangin efek tersebut. So, transisi fokus ini terlihat lebih smooth dan juga alami. Ini sangat penting banget sih guys menurut gua dalam produksi video yang lebih profesional. Dimana perubahan fokus bisa menjadi elemen dramatis, bahkan dengan fitur ini guys, kalian tuh bisa banget ngasilin footage yang lebih sinematik loh. Buat gue pribadi sih, fitur ini adalah salah satu yang paling menarik banget ya buat para videographer. Banyak lensa wide angle nih yang mengalami masalah focus breathing, dan Canon ini berhasil banget ngatasin itu dengan baik bro. Karena transisi fokus yang smooth, ini membuat hasil video tuh tampak lebih profesional guys, tanpa harus mengandalkan banyak editing di tahap pasca produksi bro. Dan di part terakhir, lensa ini sih cocok banget ya buat lo yang suka ngevlog. Karena dengan focal length ultra wide 10-18 mm guys, lensa ini punya sudut pandang yang luas. Bahkan kalau mau ngevlog bareng teman-teman lo sekaligus, ini pun sabi banget bro. Terus nih ya, dalam kondisi ruangan yang sempit sekalipun, lensa ini tetap bisa banget kok menangkap gambar yang luas. Dan buat ngerekam videonya ya, image stabilizer-nya ini cukup baik kok. Karena kalau kita ngerekam sambil jalan kayak gini nih, dan selama jalannya tuh santai, ini masih terbilang aman banget bro. So kesimpulannya ya, setelah melalui berbagai aspek, gue tuh bisa nyimpulin kalau Canon RFS 10-18 mm ini guys dengan buka diafragma f4.5 sampai 6.3 ISSTM ini bisa banget jadi pilihan lensa ultra wide angle yang bisa diandelin dengan harga yang terjangkau nih bro. Karena kelebihan utama dari lensa ini adalah terletak dari desain yang compact dan juga ringan, kualitas gambar yang tajam di sebagian besar area frame, sama kehadiran stabilisasi gambar yang menurut gue ini efektif banget guys. Kurang lebih seperti itu guys penjelasan gue tentang lensa ultrawide terbaru dari Canon. Kalau misalkan kalian punya pengalaman lain ataupun udah pernah make, monggo silahkan aja langsung kita sharing-sharing di kolom komentar. Seperti biasa kalau misalkan lu pengen ngetakis lensa ini, bakal gue taruh di kolom description untuk link pembeliannya. Bewok pamit. Assalamualaikum.